perkenalkan, nama saya Elsa Tiara Bunga Boris Tompul dari BK5F Stambuk 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Hypermart menerapkan manajemen risiko dalam menangani berbagai ketidakpastian bisnis, terutama sebagai perusahaan retail besar yang beroperasi di Medan. Kita akan mulai dari identifikasi ketidakpastian bisnis. Sebagai perusahaan retail, Hypermart menghadapi banyak ketidakpastian setiap hari. Beberapa yang paling sering terjadi adalah yang pertama, ketidakpastian permintaan konsumen. Misalnya, saat bulan Ramadan dan Lebaran, pembelian minyak, gula, dan tepung bisa naik 3 kali lipat dan tidak selalu biasa diprediksi dengan tepat. Kedua, ketidakpastian pasokan barang. Contohnya, pemasok ayam segar kandang terlambat mengirim karena kendala transportasi, sehingga stok bisa kosong seharian. Lalu yang ketiga, ketidakpastian harga barang. Ini terlihat sangat jelas saat harga minyak goreng pernah naik turun sangat cepat. Lalu yang terakhir, ketidakpastian persaingan. Misalnya, ketika kompetitor seperti Transmart atau retail lain tiba-tiba mengeluarkan promo besar-besaran. Nah, setelah itu kita akan masuk ke penilaian resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, Hypermart menilai tingkat bahaya setiap resiko. Contohnya, kerusakan chiller daging. Masuk ke high risk. Lalu contoh yang kedua, supplier telat kirim 1 hari, termasuk dalam kategori medium risk karena Hypermart masih punya stok cadangan. Lalu contoh yang ketiga, sistem kasir error saat jam ramai, termasuk dalam kategori high risk karena dapat menghentikan pelayanan. Penilaian ini membantu menentukan resiko mana yang harus ditangani lebih dahulu. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke strategi penanganan resiko atau risk mitigation. Ini bagian yang paling penting. Hypermart banyak menerapkan banyak strategi konkret untuk mengatasi ketidakpastian bisnis. Yang pertama, mengatasi ketidakpastian bisnis permintaan. Misalnya, saat Lebaran, Hypermart menggunakan data penjualan tahun lalu untuk memprediksi lonjakan permintaan. Hypermart juga menambah stok barang pokok hingga 20-30 lebih banyak sebelum puncak keramaian. Selain itu, mereka menambah kasir di jam-jam ramai agar antrian tidak mengular. Lalu yang kedua, mengatasi ketidakpastian pasokan. Hypermart tidak hanya bergantung pada satu pemasok. Jika pemasok ayam segar terlambat, mereka langsung menghubungi supplier kedua yang memang sudah disiapkan sebagai cadangan. Lalu, rak juga tetap diisi karena Hypermart memiliki safety stock 1-2 hari untuk produk-produk penting. Lalu yang ketiga, mengatasi ketidakpastian harga. Saat harga minyak goreng naik drastis, Hypermart segera mengupdate harga lewat sistem pusat dalam hitungan jam. Untuk menjaga penjualan, Hypermart membuat promo building, misalnya beli 2 lebih murah. Mereka juga memajang produk alternatif atau merek lain yang lebih terjangkau untuk mengurangi keluhan konsumen. Lalu yang keempat, mengatasi ketidakpastian operasional. Jika freezer rusak, teknisi Hypermart standby dan langsung memindahkan barang ke freezer cadangan. Lalu, jika sistem kasir offline, kasir bisa tetap melayani transaksi dengan mode manual sambil menunggu sistem pulih. Ketika listrik padam, genset otomatis menyala sehingga operasional tetap berjalan. Lalu yang terakhir, mengatasi ketidakpastian persaingan. Saat kompetitor mengeluarkan promo besar-besaran, Hypermart merespon dengan promo mingguan seperti weekend sale, harga spesial untuk member, atau harga grosir untuk barang tertentu. Hypermart juga mengikuti tren, misalnya menambah snack Korea atau produk viral lainnya untuk menarik pelanggan. Lalu kita akan masuk ke monitoring dan evaluasi resiko. Setiap hari, supervisor dan staf mengadakan daily meeting untuk mengecek stok, kualitas barang, dan kendala operasional dan keluhan pelanggan. Lalu Hypermart juga melakukan jika ada freezer yang rusak hari ini, besok langsung dijadwalkan perawatan atau diganti komponennya. Supplier yang sering telat akan diturunkan penilaiannya, bahkan bisa diganti dengan pemasok lain. Dari semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Hypermart mampu bertahan di tengah ketidakpastian bisnis karena mereka menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Mereka tidak hanya mengidentifikasi dan menilai risiko, tapi juga melakukan tindakan nyata dalam pengadaan barang, operasional, pelayanan, hingga strategi penjualan. Dalam manajemen risiko yang baik, Hypermart tetap bisa memberikan pelayanan yang stabil meskipun kondisi bisnis sering berubah-ubah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.